أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah khususan nikmatul iman wal islam. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, siang ini kita masih melanjutkan bahasan tauhid asma wa sifat. Allah disebut Al-Qarib yang maha dekat. Juga Allah disebut Al-Mujib yang maha mengabulkan. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 61 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ila thamud akhahum shalihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Teman sekalian, di ayat ini disebutkan Allah qarib. Qarib itu yang maha dekat, dan Allah itu mujib yang maha mengabulkan doa. Di dalam ayat-ayat lain juga disebutkan, misalnya Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah rahimakumullah, di ayat ini juga Allah disebut fa inni qarib, maka aku ini qarib yang maha dekat. Kemudian ada ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa-doa idza da'ani, apabila hambanya itu doa. Jamaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan tentang syarat dikabulkannya doa. Allah mengabulkan doa dengan syarat yang pertama, falyastajibuli. Kalau orang yang berdoa itu memenuhi maunya Allah. Kemudian syarat yang kedua, wal yu'minu bi, iman kepadanya, iman kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, Allah maha dekat. Artinya Allah itu selalu kita sebut di samping kita, di depan kita, di belakang kita. Allah tidak jauh dengan kita. Di dalam satu hadis
disampaikan hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Maha dekat. Di hadis ini disebutkan yanzilu rabbuna tabarakallahu kulla lailatin ila sama'i dunya khina yabqa thuluthul lail ila akhirih. Rabb kita Allah SWT turun setiap malamnya. Artinya dia mendekat turun ke bawah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Adakah orang yang meminta kepadaku sehingga aku pun meluluskan permintaannya? Adakah yang memohon ampunan kepadaku sehingga aku mengampuni dosanya? Ini menjadi bukti. Hadis ini menjelaskan Allah mendekat ke langit bumi. Kemudian Allah memperhatikan apakah di muka bumi pada sepertiga malam itu ada yang sholat tahajud, dan kemudian dalam rangkaian sholatnya itu dia berdoa minta kepada Allah atau tidak. Jamaah rahimakumullah, Allah dekat itu harus kita sambut, bahwa kita sebagai hambanya juga harus mendekat kepada Allah, yang kemudian kita sebut dengan istilah taqarrub ilallah. Di hadis yang lain masih riwayat Bukhari Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan, man taqarraba ilayya siran taqarrabtu ilaihi zira'an, wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa idza aqbala ilayya yamsi aqbaltu ilaihi akharwil. Siapa yang mendekat kepadaku, kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat, aku mendekat kepadanya. Ini dalam satu hadis qudsi, mendekat kepadanya sehasta. Siapa saja yang mendekat kepadaku sehasta, maka Allah mendekat, aku mendekat dengan sedepak. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu selalu mendekatkan kepada hamba-hamba yang beriman, yang taat kepadanya, dengan usaha yang lebih besar daripada kita manusia mendekat kepada Allah. Kita manusia mendekat kepada Allah kadang-kadang ada banyak hambatan. Jadi apakah itu lelah, apakah itu kantuk dan sebagainya. Dan kadang dunia itu menjadi beban kita untuk lebih cepat mendekat kepada Allah. Ya, untuk cepat sampai Allah, ya. Jemaah sekalian, kemudian Allah Al-Mujib, Allah yang mengabulkan permintaan atau mengabulkan doa. Ini juga harus kita pahami, Allah itu sami'un, mendengar doa kita. Allah itu basirun, Allah melihat ketika kita berdoa. Dan kita harus yakin ya, ketika doa itu, salah satu poin di dalam adab berdoa, kita hendaknya optimis dengan doa kita, bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukumul du'uni astajib lakum. Ini ada di surah Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, termasuk tidak mau minta doa pada Allah, akan kumasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Naudzubillah.
Orang yang tidak mau berdoa sesungguhnya menunjukkan kesombongan dia. Dan menurut ayat tadi, Al-Mu'min 60 tadi, orang yang sombong, tidak mau taat, tidak mau berdoa, tidak mau menerima kebenaran Allah, itulah yang sombong. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang terakhir jamaah sekalian, ada kalau kita mengaji di dalam risalah atau adab berdoa, ada memang syarat-syarat dikabulkan. Yang tadi sudah saya sebutkan, syarat utamanya kita harus memenuhi maunya Allah. Kemudian iman kepada Allah, syarat yang lain. Syarat yang lain adalah yang ikut mempengaruhi apakah doa kita terkabul apa enggak. Itu termasuk makanan, minuman, pakaian yang kita pakai, yang kita makan minum. Kalau seseorang itu makan minum dengan yang haram, pakaiannya haram, dan juga yang lain barangkali juga haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis yang sangat panjang hadisnya, ancaman Allah bagi mereka yang mengabaikan sholat atau bahkan tidak sholat, itu ada 15 siksaan. 6 di dunia, 3 pada saat sakaratul maut, 3 pada saat di alam kubur, dan 3 pada saat di akhirat kelak. 6 ancaman di dunia itu diantaranya selain hidupnya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, rezekinya tidak berkah, juga selain juga Allah mencoret dia dari nama daftar orang soleh bagi yang mengabaikan sholat, dan termasuk doa-doanya tidak dikabulkan walaupun juga minta didoakan oleh gurunya misalnya. Jadi ada seorang santri minta Mbah Yai kula dipun dongaaken Mbah Yai. Tapi kalau dianya mengabaikan sholat, terlalu sering misalnya bangun kesiangan, sholat subuhnya terlambat misalnya, atau bahkan mengabaikan sholat yang lebih buruk lagi, maka doa gurunya pun tidak akan dikabulkan. Maka jamaah sekalian, syarat-syarat itu harus dipenuhi, barulah kita berharap ya doa pasti dikabulkan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.